apa sih yang berbeda dari pendidikan yang ada di Idrisiyah dan pendidikan maksudnya dalam tahap konsep gitu ya? Lebih menonjolkan atau mendalami ilmu tasawuf, tapi tidak meninggalkan tauhid dan fikih. Jadi anak-anak TK, anak RA, SD, SMP, mereka sudah merasakan bagaimana tasawuf itu diterapkan. Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, melihat redaksi itu, seolah-olah dalam tanda petik ya, seolah-olah Nabi Muhammad itu diutus hanya untuk memperbaiki akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat IDTV dimanapun berada. Selamat datang di program Podcast Idrisiyah bersama saya kembali Andri Abdul Aziz menemani sobat-sobat semuanya. Dan telah hadir bersama kita Ustadz Asep Deni. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Tad sudah meluangkan waktunya di program Podcast Idrisiyah. Dan kita tentu akan membahas mengenai pendidikan. Sedikit saya kenalkan bahwa beliau ini adalah Direktur Pendidikan Idrisiyah Foundation. Betul Ustaz? Betul. Iya. Dan salah satu pengurus di Amali, Asosiasi Mahat Ali Indonesia. Nah, sebelum kita bertanya tentang pendidikan, boleh kita tanya dulu nih, ada Amali di sana, Asosiasi Mahat Ali Indonesia. Ya. Jadi organisasi apa itu? Asosiasi Mahat Ali Indonesia itu perkumpulan Mahat Ali se-Indonesia. Ya, jadi Mahat Ali itu lembaga pendidikan tinggi keagamaan yang ada di Indonesia. Sekarang sudah jumlahnya 60 lebih se-Indonesia itu. Jadi Mahat Ali itu masih lembaga pendidikan keagamaan yang ada di pesantren gitu ya? Ya, ada pesantren secara kelembagaan di bawah Kementerian Agama. Kementerian Agama. Okay. Itu sama seperti perguruan tinggi lainnya, seperti sekolah tinggi, universitas dan lain sebagainya. Oh, seperti itu. Jadi dapat gelar gitu ya? Dapat gelar SAG. Detailnya SAG. Sarjana Agama. Sarjana Agama. Alam gaib. Alam gaib. Ya. Ya, itu sedikit mengenai tentang Mahat Ali dan informasi untuk sobat-sobat IDTV semuanya. Dan saya ingin juga bertanya, sejak kapan sih Ustadz bersentuhan dengan pendidikan secara jelas di sejarahnya juga khususnya pesantren gitu? Ya, kalau bicara sejak kapan bersentuhan dengan pendidikan ya sejak lahir sebenarnya. Sejak lahir kita sudah berhubungan dengan pendidikan. Tapi memang kalau di Idrisiyah saya alumni. Saya Madrasah Sanawiyah di Idrisiyah, aliyah di Idrisiyah, dan kuliah saat itu belum ada perkuliahan, belum ada madali, sehingga kita kuliah di luar tapi tinggal masih pesantren. Selesai tahun 2001. Nah, setelah selesai sekolah itu ya, bukan selesai kuliah. Setelah itu sejak 2002 langsung mulai khidmah di pendidikan, ngajar. Gitu, sampai sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau berbicara tentang pendidikan yang ada di Idrisiyah, ini mempunyai sejarah panjang tentunya ya. Sudah berapa dekade atau berapa tahun lembaga pendidikan khususnya pesantren dan lain sebagainya yang ada di Idrisiyah ini, dan juga sejarahnya tadi. Ya. Bicara tentang pendidikan di Idrisiyah maka tidak lepas dari pesantren. Nah, pesantren Idrisiyah ini masuk ke atau berdiri tahun 1932 bersamaan dengan masuknya tarekat Idrisiyah ke Indonesia. Jadi saat itu lokasinya belum di Pagendingan, di tempat kita sekarang ini. Tapi waktu itu di Cidahu oleh generasi pertama pembawa tarekat Idrisiyah sekaligus pendiri Pondok Pesantren Idrisiyah, yaitu Syekh Akbar Abdul Fattah 1932. Lalu masuk ke generasi kedua Syekh Akbar Muhammad Dahlan, generasi ketiga Syekh Akbar Muhammad Daud Dahlan, dan yang sekarang ini Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman di generasi keempat. Itu. Nah, seiring berjalannya waktu, awal itu tidak ada lembaga pendidikan formal, tapi hanya majelis taklim dan majelis zikir tarekat, pengajian. Baru di tahun 60-an ya mulai ada lembaga pendidikan. Ya, maksudnya lembaga pendidikan selain pesantren ya. Jadi kalau pesantrennya sudah ada, tapi lembaga pendidikan selain pesantren baru ada Diniyah Takmiliyah tahun 70-an, ada Madrasah Sanawiyah tahun 80-an, ada Madrasah Aliyah tahun 90-an mulai banyak.
Tahun 2000 ke sini semakin banyak. Itu sekarang sudah yang berafiliasi ke Pondok Pesantren Idrisiyah atau ke Idrisiyah yang di pusat dan yang di cabang itu tidak kurang dari 40 lembaga pendidikan. Alhamdulillah. Berarti sudah lumayan banyak. Banyak ya. Sudah lumayan banyak. Mudah-mudahan terus bertambah. Amin. Mudah-mudahan bukan hanya lembaga. Kualitasnya yang bertambah, tapi kualitasnya juga yang bertambah. Bukan hanya kuantitas, tapi juga kualitas yang bertambah. Ya, terima kasih Tad. Jadi sejarah panjang 80 tahun hampir pendidikan yang ada di Idrisiyah ini dan pesantrennya gitu ya Tad. Jadi apa misi yang dibawa oleh pendiri pada saat itu mendirikan lembaga pendidikan di Idrisiyah? Iya. Semua ulama atau semua pimpinan pondok pesantren yang mendirikan pesantren, saya pikir punya visi misi yang sama ya awalnya. Ingin mengembangkan agama, ingin menyebarkan dakwah gitu. Awalnya seperti itu. Lalu kesininya terus berkembang ini mencetak kader-kader yang tafaqquh fiddin gitu. Tapi pada akhirnya setiap pondok pesantren punya apa disebutnya itu distingsi, perbedaan, ciri khas yang berbeda-beda gitu dalam mendirikan lembaga pendidikan. Di Idrisiyah kita punya visi di pendidikan itu, visi kita adalah terwujudnya atau terbentuknya lembaga pendidikan yang mampu melahirkan peserta didik yang satu berakhlakul karimah, itu target utama. Yang kedua berkecerdasan multi. Jadi setelah akhlaknya baik, baru cerdas. Cerdas yang digunakan juga bahasanya berkecerdasan multi atau multiple intelligence. Jadi bukan hanya cerdas dari satu bidang, tapi berbagai bidang. Karena setiap manusia punya kelebihan yang berbeda-beda. Dan yang terakhir baru visinya itu mandiri. Jadi 3. 1 akhlakul karimah, 2 berkecerdasan multi, 3 mandiri. Nah, mandiri ini adalah akibat dari akhlak yang baik dan cerdas. Maka kalau orang akhlaknya baik lalu cerdas, maka insya Allah akan mandiri gitu. Jadi mandiri itu bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungannya. Berarti 3 misi utama yang dibawa oleh pendidikan kita, bahwa akhlaknya harus baik, terus juga harus cerdas juga, bukan hanya secara intelektual, spiritual, bukan hanya cerdas juga dalam satu bidang, tapi mudah-mudahan semua bidang ya. Dan yang ketiga mandirinya. Ya. Dan pendidikan, tentu kalau berbicara pendidikan tadi ada ciri khasnya ya, distinguishnya. Jadi kalau berbicara pendidikan juga itu menyangkut dengan kebutuhan semua manusia gitu ya, karena pendidikan itu yang akan menjadikan manusia itu menjadi lebih baik. Nah, apa sih yang berbeda dari pendidikan yang ada di Idrisiyah dan pendidikan maksudnya dalam tahap konsep gitu ya? Kalau pendidikan tentu untuk melahirkan tadi akhlak juga dan mungkin sama gitu ya, tapi ada ya perbedaan dari segi konsep dengan yang lainnya. Kalau bicara konsep pendidikan sebenarnya dari sisi konsep, kalau konsep harus sama sih ya sebenarnya. Yang membedakan itu kan bukan konsepsi tapi persepsi. Nah, jadi kalau konsep pendidikan, kalau kita misalnya lihat peraturan perundang-undangan, terus lihat kalau sekarang di Kamus Besar Bahasa Indonesia, Wikipedia dan lain sebagainya, arti pendidikan itu artinya proses perubahan perilaku. Jadi bukan perubahan pengetahuan, tapi justru perubahan perilaku. Nah, apa yang menjadi distingsi lembaga pendidikan Idrisiyah atau pondok pesantren Idrisiyah dengan pondok pesantren lain? Yang paling mendasar perbedaannya adalah di pondok pesantren Idrisiyah seperti yang disampaikan ya, visi kita ada 3 gitu ya. Nah, akhlakul karimah itu menjadi yang utama. Jadi dari sisi akhlakul karimah itulah yang menjadi distingsi utama kita, bagaimana santri-santri ini utamanya akhlaknya dulu. Dan ada kekhususan. Apa kekhususan pondok pesantren Idrisiyah ini? Basisnya thariqah atau tarekat. Basisnya thariqah yang lebih menonjolkan atau mendalami ilmu tasawuf, tapi tidak meninggalkan tauhid dan fikih. Tapi yang diutamakannya atau ditonjolkannya ilmu tasawuf gitu ya. Jadi kekhasan yang lebih dimunculkannya di pondok pesantren Idrisiyah adalah ketasawufannya. Nah, tasawuf itu apa? Tasawuf jangan dianggap suatu yang berat gitu, suatu yang tasawuf, tarekat gitu. Itu ilmu yang
hanya dipelajari untuk orang-orang yang usianya 40 tahun ke atas misalnya. Tidak, justru kita mengemas tasawuf itu dengan kemasan yang sederhana, bahkan bisa diterapkan dari anak-anak usia prasekolah. Jadi anak-anak TK, anak RA, SD, SMP, mereka sudah merasakan bagaimana tasawuf itu diterapkan. Jadi disesuaikan dengan kondisi mereka. Misalnya bagaimana sih menerapkan tasawuf untuk anak-anak prasekolah, untuk anak-anak PAUD? Ya sederhana, dengan mengajarkan akhlak yang baik, mengucapkan salam ketika bertemu dengan teman, bercium tangan ketika bertemu dengan orang tua atau guru, berkata-kata yang baik. Intinya kan akhlak. Intinya kan akhlak. Jadi inti dari proses pendidikan itu kembali lagi adalah perubahan akhlak. Perubahan perilaku itu inti dari proses pendidikan. Maka di Pondok Pesantren Indonesia ini yang diutamakannya itu tadi sesuai dengan visinya, ya, berakhlakul karimah atau menjadi anak yang soleh. Lalu tadi dari sisi keilmuannya, ilmu tasawuf lah yang menjadi kekhasannya, begitu. Ya, berarti itu dari sisi konsep ya. Ya. Kalau dalam sisi pelaksanaannya yang diterapkan di pendidikan, lembaga pendidikan dari mulai PAUD ya sampai ke perguruan tinggi, mungkin itu ada level-level yang berbeda. Ada jenjang yang berbeda. Betul. Jadi yang berbeda itu persepsinya, bukan konsepnya. Ya, jadi kalau bicara konsep tuh harus sama, maksud gitu ya. Maksudnya konsep itu harus sama. Jadi bicara konsep, kalau konsep pendidikan, konsepnya harus utuh, harus sama. Adapun orang yang berpersepsi beda-beda ya biarkan saja. Itu, tapi konsepnya harus sama. Apalagi kalau konsep pendidikan harus diutamakan bahwa pendidikan itu adalah proses perubahan perilaku, itu yang harus diutamakannya. Inti dari pendidikan itu adanya perubahan perilaku, itu inti dari pendidikan. Gitu. Pembinaan akhlak yang menjadi fokus utama di kita ini seperti apa? Ya. Sekarang kembali lagi ke masalah akhlak. Kita coba tarik dulu ke belakang ya. Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, melihat redaksi itu seolah-olah, dalam tanda petik ya, seolah-olah Nabi Muhammad itu diutus hanya untuk memperbaiki akhlak. Mengapa seperti itu? Sebab yang akan menjadi permasalahan dimulai dari zaman Nabi sampai akhir zaman itu bukan masalah bodoh dan pintar, tapi masalah akhlak sebenarnya. Sekarang di Indonesia, kita coba cek ya data. Tasikmalaya saja, setahun kemarin itu saya menghadiri beberapa wisuda di perguruan tinggi, itu kalau dihitung Tasikmalaya lebih mungkin dari 2000 sarjana yang diwisuda di Tasikmalaya. Artinya kita tidak kekurangan. Kalau ukurannya nyari orang pintar itu nggak kekurangan gitu. Banyak sekali orang-orang pintar. Nah, yang jadi masalah itu kita kekurangan orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang yang berakhlakul karimah. Jujur gitu. juga. Nah, itu yang pentingnya. Makanya melihat tadi sejarah ke belakang, Nabi Muhammad itu diutus justru untuk memperbaiki akhlak. Gitu. Dan objek pendidikan kan manusia ya. Manusia. Nah, manusia itu yang target utama dirubahnya adalah akhlaknya. Gitu. Jadi objek pendidikan itu manusia, pasti berat. Proses perubahannya tidak bisa instan, tapi butuh proses. Jadi prosesnya nggak bisa instan. Misalnya hari ini pesantren, besok jadi soleh. Minggu ini pesantren, minggu depan sudah jadi kiai. Nggak bisa gitu. Jadi butuh proses yang sangat lama dan butuh kesabaran. Makanya kalau lihat sejarah para nabi, tidak ada satupun nabi yang diutus ke satu tempat yang tempatnya sudah baik, sudah rapi, sudah soleh, misalnya, nggak ada. Justru penuh masalah. Nabi Muhammad diutus itu di zaman jahiliyah, zaman kebodohan yang akhlaknya acak-acakan, diutus Nabi Muhammad di sana sehingga membenahi itu. Nah, pendidikan itu di situ sebenarnya. Pendidikan itu justru proses pendidikan, objeknya manusia, maka harus berproses merubah manusia yang tadinya tidak baik menjadi baik. Maka kalau misalnya pendidikan itu targetnya misalnya yang tidak baik ini dibuang, dibinasakan misalnya gitu ya, bukan dibina, bukan diperbaiki, maka Nabi Muhammad pasti akan lebih memilih berpartner dengan malaikat Israel daripada malaikat Jibril. Dulu langsung itu aja cabut berpartner dengan nyawanya. malaikat Jibril. Kalau ada yang masalah udah cabut aja nyawanya, selesai. Tapi kan enggak, Nabi Muhammad berpartnernya dengan malaikat Jibril. Ada yang umat tidak baik dibina dulu, diperbaiki lagi. Terus prosesnya itu enggak
nggak singkat, butuh waktu yang sangat lama sekali. Nah itulah pendidikan. Jadi kalau bicara pendidikan pengen instan, bukan pendidikan. Pendidikan itu butuh proses. Kalau kata Imam Syafi'i, bukan Imam Syafi'i, dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu dijelaskan kan harus tulus zaman, waktunya lama tulus zaman tuh. Jadi kalau pengen berhasil dalam proses pendidikan, salah satu syaratnya harus tulus zaman, waktunya harus lama, nggak bisa sebentar, gitu. Luar biasa ilmunya, sehingga tadi kalau kita ingin menjadikan seseorang yang berakhlak itu butuh waktu dan butuh proses. Dan komitmen dari lembaga pendidikan kita bagaimana untuk membentuk mereka seperti apa komitmennya? Ya, nah ini juga yang tadi yang tambahan. Jadi distingsi pesantren kita selain tadi tasawuf yang dimunculkan, pesantren Idrisiyah, siapapun yang mau mondok ke pesantren Idrisiyah dengan latar belakang apapun, kita tidak menolak. Karena lagi-lagi ini adalah proses pendidikan. Coba sekarang hampir semua lembaga pendidikan, hampir semua ya, saya tidak katakan semuanya, hampir semua lembaga pendidikan itu yang mau masuk ke lembaga pendidikan tersebut, baik itu pesantren ataupun sekolah umum, pasti minimal ada 3 catatan, 3 syarat. Apa itu? Yang pertama harus bagus nilainya. Bagus nilai. Nah, itu pasti tes itu. Yang kedua harus baik akhlaknya. Baik akhlak. Yang ketiga harus mampu biayanya. Harus ada biaya. Harus biasanya 3 itu. Tapi emang betul ya? Betul. Jadi kalau misalnya dites akademiknya nggak gagal dicoret. Atau dites akhlaknya kurang baik dicoret. Udah itu bagus dua-duanya, pas dites pembiayaannya biayanya nggak mampu dicoret. Jadi yang diterima itu hanya yang pinter, yang baik, yang mampu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau semua lembaga pendidikan konsepnya hanya menerima yang pintar, yang baik dan yang mampu, terus yang bodoh, yang akhlaknya kurang baik, yang miskin, siapa yang mau ngedidiknya? Kan nggak ada, kasihan. Itu ya. Semuanya nggak mau ngedidik. Semuanya saya hanya mau menerima yang baik saja, saya hanya mau menerima yang pinter saja, saya hanya mau menerima yang mampu bayar saja. Nah akhirnya yang bodoh tambah bodoh, yang nakal tambah nakal, yang miskin tambah miskin. Apalagi kenapa? Ketiganya ada ya? Karena tidak dididik. Maka di Pondok Pesantren Idrisiyah ini dengan konsep yang digulirkan oleh beliau, pimpinan Syekh Akbar Muhammad Fathur Rahman, beliau memandang semua orang punya hak yang sama untuk menjadi baik. Semua orang punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Lalu nanti atau bakal susah ngurusnya karena santrinya yang masuk itu ada yang nakal dan sebagainya. Justru itulah tantangan pendidikan. Justru di situ tantangan pendidikan. Kalau seorang guru masuk kelas, di kelas itu semua anaknya udah pinter, semua anaknya akhlaknya udah baik, semua anaknya nggak ada masalah, atau apa tantangan guru? Hanya bisa jadi ngasih soal aja anak-anak udah bisa ngerjain semuanya. Justru tantangannya seorang guru ketika masuk kelas, anak yang ini masih kurang baiknya harus dibina. Akhirnya kemampuan seorang guru semakin terlatih ketika dia mendidik, bukan hanya mengajar ya, tapi mendidik. Makanya kenapa disebutnya lembaga pendidikan, bukan disebut lembaga pengajaran. Karena di sana ada proses pendidikan. Kalau mengajar sebatas teori. Kalau mengajar hanya transfer of knowledge kan, memindahkan ilmu pengetahuan dari otak ke otak. Nah kalau mendidik itu transfer of value, akhlak, mentransfer nilai-nilai, jadi dari hati ke hati gitu. Dan itu sekali lagi prosesnya nggak bisa instan, butuh waktu yang lama. Gitu. Jadi komitmen pendidikan kita bahwa tidak ada diskriminasi, bahwa pendidikan itu sesuai dengan semuanya punya hak. Founding father gitu betul. Ya. Semuanya pendidikan adalah hak segala bangsa. Semua manusia, semua pelajar punya hak untuk pintar. Mereka punya hak untuk baik. Mereka punya hak untuk soleh. Nah kalau tidak difasilitasi oleh lembaga pendidikan, siapa yang memfasilitasi mereka? Gitu. Nah untuk lembaga pendidikan jadi tantangan akhirnya. Gitu. Jadi tadi saya kutip sedikit dari perkataan Ustadz bahwa kalau yang bodoh, yang kurang baik dan yang tidak miskin, mampu atau yang kurang dalam segi finansial, tidak ada yang mau mendidik, mau siapa lagi gitu. Gitu. Ya. Baik Tad, saya sedikit tertarik dengan kondisi saat ini. Ini juga masih terkait dengan pendidikan, bahwa saat ini kita tahu masih dalam kondisi pandemi gitu ya Tad. Bahkan tidak bisa melakukan pendidikan secara langsung. Nah ini
menurut Ustadz dampaknya seperti apa dan peran pesantren ini bisa berperan di mana gitu? Ya, emang yang namanya pendidikan itu kalau pembelajaran dalam arti belajar materi-materi karena kondisi darurat lah, Ya. kategorinya darurat mungkin kemarin selama pandemi COVID ini, sehingga dilakukan pembelajaran dengan daring. Kalau hanya untuk sekedar belajar bisa saja. Bisa saja kalau hanya sekedar belajar. Belajar artinya hanya sekedar untuk memberi ilmu pengetahuan. Tapi kalau untuk proses pendidikan nggak bisa. Dan itu terbukti loh. Jadi selama pandemi ini, selama proses pembelajaran daring yang hampir kurang lebih 2 tahun, itu terbukti tingkat kriminalitas meningkat. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang muncul gitu. Maka beruntunglah mereka yang tinggal atau belajar di pondok pesantren. Beruntunglah karena yang di pondok pesantren hampir semua ya pondok pesantren di Indonesia itu selama pandemi masih aman. Jadi udah kayak rumah sebenarnya di pondok pesantren tuh. Ya, hanya disiasati saja teknisnya, misalnya orang tua selama pandemi tersebut yang dari luar nggak boleh masuk ke dalam, yang dari dalam nggak boleh keluar. Gitu. Itu sama kan kayak di dalam rumah sebenarnya. Jadi mereka tetap mendapatkan hak mereka untuk belajar dan mendapatkan hak untuk mendapatkan proses pendidikan. Jadi bukan hanya belajar saja, tapi pendidikannya justru yang mahal itu. Proses pendidikannya. Kalau hanya belajar bisa jadi suatu saat nanti guru sudah nggak ada kalau hanya fungsi guru sebagai pengajar gitu ya. Bisa tergantikan dengan teknologi. Sekarang aja kan sudah ada beberapa aplikasi yang digunakan untuk belajar. Belum lagi dari internet dan lain sebagainya. Jadi kalau hanya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan bisa jadi guru itu tergantikan. Tapi kalau untuk pendidikan itu nggak bisa. Pendidikan itu memang harus ada figur, harus ada contoh ya, yang harus bertatap muka langsung. Jadi proses pendidikan itu yang susahnya dan butuh prosesnya itu di situ. Gitu. Jadi kalau hanya sekedar ilmu pengetahuan, kalau Syekh Akbar Fathur Rahman sering menyampaikan, zaman sekarang kalau pengen bisa ilmu pengetahuan apa sih yang nggak bisa instan gitu. Misal kita pengen matematika, nggak usah belajar 3 tahun, cukup dengan kursus beberapa bulan bisa mahir matematika. Komputer apalagi, komputer dalam hitungan minggu juga bisa gitu ya. Terus bahasa atau apapun sekarang hampir semuanya ada lembaga kursus dan mereka bisa berani menjamin dalam waktu sekian waktu tertentu bisa berhasil. Ya misalnya kita baru semester kemarin mulai membuka kerjasama dengan Kampung Inggris di Pare. Kampung Inggris itu sampai berani menjamin minimal 2 minggu kalau hanya sekedar untuk bicara aktif biasa gitu, mereka menjamin bisa. Bayangin 2 minggu tinggal di sana, mereka berani menjamin kalau hanya ngobrol bahasa Inggris bisa. Tapi ada nggak satu lembaga kursus yang berani membuka misalnya lembaga kursus menjadi anak soleh dalam 1 bulan misalnya? Nggak ada yang berani. Nggak ada ya. Karena itu kaitan dengan akhlak proses pendidikan yang butuh waktu yang lama. Tapi kalau untuk pengetahuan itu mudah sekarang. Kalau hanya untuk pengetahuan, apalagi dengan kondisi zaman yang saat seperti ini. Ya betul setuju Ustadz bahwa sebetulnya peran guru itu tidak bisa tergantikan gitu kan. Jadi di sana ada tadi seperti yang Ustadz sampaikan, ada peran sebagai tauladan. Dan nggak ada sekolah yang khusus kursus gitu, pelatihan yang tadi menjamin bahwa anak bisa langsung soleh dalam jangka waktu tertentu, dalam waktu yang singkat gitu. Ustadz terima kasih untuk bincang-bincangnya. Satu lagi pesan untuk para sobat IDTV untuk memilih pendidikan bagi anak. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyampaikan, alimu auladakum fa innahum makhlukun fi zamanin ghairi zamanikum. Didiklah anak-anakmu karena mereka diciptakan atau hidup di satu zaman yang berbeda dengan zamanmu. Jadi pesan yang pertama, dalam proses pendidikan anak itu harus menyesuaikan dengan kondisi zaman. Ya itu. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi zamannya.
Jadi nggak bisa menyamakan pendidikan yang dialami oleh saya misalnya 20 tahun yang lalu disamakan, diterapkan kepada anak saya yang sekarang hidup di zaman milenial misalnya gitu. Yang kedua, ilmu yang harus didahulukan itu ilmu agama. Harus ilmu agama terlebih dahulu. Jadi ibarat bangunan, ilmu agama ini sebagai pondasinya. Tidak mungkin berdiri satu bangunan yang kokoh tanpa pondasi yang kuat. Maka agamalah yang harus dikenalkan kepada anak sejak dini. Sejak dini. Jadi pendidikan yang sebenarnya dimulai dari mana? Ya dari keluarga. Maka ada sebutan al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah yang pertama, atau ula itu bisa diartikan juga madrasah yang utama. Kalau ibu jadi madrasahnya, maka bapak jadi kepala madrasahnya, jadi kepala sekolahnya. Jadi kalau ibu sekolahnya, maka bapaklah kepala sekolahnya. Jadi bapaklah yang punya konsep dan visi misi pendidikan, ibulah yang menerapkan konsep-konsep dan visi misi pendidikan tersebut di keluarga. Jadi setelah di keluarga, bagaimana cara memilih lembaga pendidikan yang baik? Tadi, carilah lembaga pendidikan yang mengedepankan pendidikan agama dan akhlak. Cari itu. Di mana ada itu? Ya adanya di pondok pesantren. Maka pilihan yang paling tepat untuk mendidik anak yang sekarang, selain tadi diutamakan dulu di keluarga, ketika sudah masuk usia-usia pendidikan, usia-usia belajar, maka titipkanlah anak-anak kita ke lembaga pendidikan berbasis pondok pesantren, pendidikan agama berbasis pondok pesantren. Insyaallah ketika anak dibina, dididik ilmu agamanya, pondasinya dikuatkan, nanti suatu saat mau dijadikan bangunan semegah apapun, kalau pondasinya udah kuat, insyaallah siap. Tapi kalau ilmu agamanya nggak ada, nanti misalnya mau dibangun bangunan megah, hancur akhirnya. Gitu, ya. Harus kuat pondasinya Pak, Sobat IDTV yang sudah berkeluarga nih. Kalau yang menuju halal ya carilah calon pendamping gitu ya. Sobat IDTV jangan salah gitu ya. Yang pertama, Bapak adalah kepala madrasah dan Ibu yang mengajarkan atau yang menerapkan visi misi dari pendidikan yang khususnya ada di keluarga kepada anak. Oke, Sobat IDTV, itu saja yang kita bahas kali ini. Sampai bertemu di program podcast Idrisiah selanjutnya dengan narasumber yang luar biasa. Dan terima kasih Ustaz Asif Deni yang meluangkan waktunya luar biasa di sela-sela kesibukan beliau, masih menyempatkan hadir bersama kita. Dan demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.